Pemirsa, Anda masih bersama saya Kristi dan juga masih bersama dengan Bapak Iya, Porman Siregar. Pak Porman, tadi Anda menjelaskan bahwa sinergi yang baik antara warga binaan dan juga petugas itu sangat diperlukan. iya. Lalu, lantas seperti apa Pak Anda membimbing dan juga memberi arahkan gitu ya untuk para petugasnya sendiri, Iya. Pak Porman? Baik, saya petugas ini kan tentu dengan banyak saya memberi pengarahan ya. Salah satunya di rapat-rapat dinas, terus juga di dalam apel saya selalu menyampaikan bahwa kita punya tusi masing-masing. Jalankan tusi itu. Panggilkan dalam diri kita ini bahwa kita orang membina orang. Saya jujur aja ya Mbak ya, saya jujur sebagai petugas pemasarakatan saya bangga dengan diri saya. Kenapa? Karena di sini ladang ibadah. Ya. Kenapa saya bilang ladang ibadah? Ini yang saya sampaikan dengan teman-teman. Kapan kita bisa menyuruh mereka untuk beribadah? Kapan kita suruh mereka untuk berkarya? Ini semua itu saya buat ladang ibadah. Sehingga ketika kita bicara ladang ibadah, otomatis pekerjaan itu ringan bagi kita. Ini yang selalu saya cekokin anggota-anggota saya. Terhadap warga binaan, saya sampaikan Anda harus berubah. Misalnya contoh, pembinaan kerohanian. Udah saya buat kriterianya. Apa-apa pembinaan kerohanian? Bagaimana seseorang yang tidak bisa ngaji? Bukan di Islam saja, di gereja juga begitu. Ini sekarang kita buat tentang pelatihan penginjilan, tentang pengkhotbah. Jadi di gereja itu sendiri bagaimana dia nanti keluar dari sini, diajarin dia bisa menginjilkan di luar, bisa dia mengkhotbah. Sangat ini loh Mbak, kalau misalnya dia di luar mengkhotbah dia, oh saya mantan narapidana loh. Ketika dia menyampaikan itu di dalam jamaah, saya yakin dia akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga yang Islam. Kalau dia begitu dia mengkhotbah di luar, ataupun dia sebagai imam fardu kifayah lah, pasti dia dinilai yang positif di tengah-tengah masyarakat. Apalagi ini habis Lebaran ini, mungkin minggu kedua habis Lebaran kita sudah melaksanakan pelatihan tentang manasik haji. Ini kan cukup positif. Dan yang kedua, bagaimana mereka ini mengantarkan mereka ini ke tengah-tengah masyarakat. Ini pondasi-pondasi ini yang kita berikan dengan mereka, dengan warga binaan ini, sehingga nanti mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak lagi jadi residivis, tidak mengulangi lagi perlakuan-perlakuan dia yang sudah dilakukannya yang sebelumnya. Ini tugas kita Mbak. Itu, Mbak. Lantas Pak Porman, kita agak beralih sedikit Pak Porman. Banyak Pak ya ketakutan bahwa di lapas itu adanya peredaran narkoba dari dalam lapas. Bapak bagaimana sih Pak caranya Bapak menanggulangi agar di lapas ini tidak ada yang namanya peredaran narkoba dari dalam lapas sendiri, Pak Porman? Tentu anggota saya dulu Mbak, yang pertama yang saya yang saya berikan kekuatan terhadap anggota saya. Jadi ibaratnya sapu Mbak ya, kalau sapu itu kotor ya, kalau sapu itu kotor, ya tetap juga yang disapu itu juga kotor. Jadi selalu petugas ini kita ingatkan, kita sampaikan kepada petugas kita. Ya, jangan bermain narkoba, jangan terikut dengan jaringan-jaringan narkoba. Kalau sudah anggota saya kuat bahwa dia tidak bermain dengan narkoba, barulah kita masuk ke dalam warga binaan ataupun kepada narapidana. Dengan cara apa? Dengan cara pembinaan tadi itu. Jadi sekali lagi saya bilang, lapas ini bukan tempat yang seram. Lapas ini adalah tempat pembinaan bagaimana manusia bisa di sini sadar insaf dari kelakuan dia yang buruk menjadi yang baik. Dan bagaimana mereka ini kita antarkan ke tengah-tengah masyarakat menjadi manusia yang ikut membangun negara ini, ikut menjadi penyumbang terhadap bangsa dan negara ini, supaya dia termasuk orang-orang yang dianggap mampu menghadapi situasi-situasi atau perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Pak Porman selaku Kepala Lapas Narkotika sendiri, Pak Porman tentu sangat konsen untuk bisa mengembalikan para warga binaan ke tengah masyarakat dan berguna seperti itu ya Pak Porman. Iya, Mbak. Apakah ada program yang baru Pak, selain program-program yang sudah ada dari masa jabatan Anda sendiri Pak Porman? Ya, kalau rehabilitasi kan di sini ada Mbak ya. Jadi setiap tahun kita ada rehab. Kemarin juga 500 orang, ini juga 500 orang. Tapi rehab ini ada dua gelombang. Gelombang pertama 250, gelombang kedua 250. Tentu rehab ini kan yang sangat-sangat positif. Sangat-sangat positif, dan ini rehab ini kan kita tidak kerja sendiri.
ini kan ada stakeholdernya salah satunya dari BNN provinsi ya, mendatangkan konselor-konselor, terus juga kita kerjasama dengan pihak Depak dalam hal tentang peningkatan rohaninya. Begitu juga mungkin kita berikan dengan mereka life skill tentang pembinaan kegiatan bimbingan kerja seperti pembuatan ini botol minuman jadi kapal di dalam. Jadi hal-hal seperti ini. Tapi selama saya baru menjadi 4 bulan, saya terfokus yang saya selalu tingkatkan itu adalah pembinaan rohani Islam ya, kerohanian. Karena menurut saya menginsafkan orang itu memang harus ditekankan tentang pembinaan kerohanian seperti itu. Tapi bukan dalam hal menyampingkan pembinaan kemandirian. Dan alhamdulillah kemarin kami waktu mengadakan one day one products ya, alhamdulillah lapas narkotika cukup menyumbangkan salah satu karya-karya mereka ya, yaitu tadi ada namanya pembuatan roti ya, pembuatan kapal dalam botol ya, terus ada namanya pembuatan kue. Ini kan mereka sangat-sangat antusias dalam hal ini, dan saya yakin mereka keluar dari sini, mereka terapkan ini, mereka akan jadi bisa penopang hidup mereka dalam hal kegiatan kita yang kita berikan ini. Seperti itu, Mbak. Baik, lantas Pak Porman, ketika Anda membuat banyak sekali pembinaan yang positif, tentu harus ada fasilitas yang memadai. Apakah di sini bagaimana Pak fasilitasnya Pak Porman yang Anda kalau berikan? kita bicara fasilitas ya Mbak ya, saya selalu jangan kita dalam kegiatan itu selalu terkendala dengan fasilitas. Makanya kalau yang saya buat, ketika kita fasilitas tidak mencukupi, mari kita kerjasama dengan pihak ketiga. Contoh tadi Mbak ya, yang baru saya sampaikan, pembuatan paving block. Ketika kita misalnya bekerja sama dengan properti ataupun dengan panglong lah gitu ya, toko bangunan, kita membuat di sini, dan tentukan sarana dan prasarana kan dia kirim ke sini, tenaganya yang dari kita. Dan nanti begitu tenaga kita buat, kita dari sini, tentu nanti mereka akan mendapatkan premi gaji narapidana ini. Itu kan ini salah satu menurut saya sangat cukup bagus. Seperti itu Mbak. Ya. Baik Pak Porman, yang terakhir, apa Pak Porman sebenarnya harapan Anda Pak agar program-program yang sudah Anda rencanakan yang sangat positif ini bisa berjalan secara ideal Pak Porman? Ya, ini kan amanah pemerintah ya. Saya menghadirkan diri saya untuk mereka pembinaan ini. Ini harus saya lakukan. Dan wajib bagi saya, mereka akan menyadarkan mereka dan mengembalikan mereka ke tengah-tengah masyarakat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa semua pekerjaan saya ini akan saya pertanggungjawabkan. Saya sebagai orang yang Islam ya, di dalam agama saya harus saya pertanggungjawabkan. Dan ini yang selalu saya terapkan kepada teman-teman petugas. Semua pekerjaan kita harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ayo berikan pembinaan terhadap mereka, sadarkan mereka, antar mereka ke tengah-tengah masyarakat supaya mereka menjadi manusia yang berguna demi bangsa dan negara. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Porman Sagar atas informasinya ya, Pak. Mbak, ya. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga melaksanakan vaksinasi. Saya Kristi beserta kru bertugas pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.